Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda kelas 5 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kita buka dulu ya pelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pelajaran kali ini kita akan belajar PAI bab selanjutnya, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, insya Allah di pertemuan sebelumnya Ustazah sudah mengirimkan ringkasan materi tentang pelajaran iman kepada Rasul-Rasul Allah. Di video kali ini Ustazah akan lebih menjelaskan tentang materinya. Nah, sebelum itu mari kita simak dulu sebuah percakapan antara Hasan dan Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya, baik Hasan. Aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya Ali. Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba jelaskan padaku. Menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul itu terjaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Hasan. Nah, dari percakapan antara Hasan dan Ali bisa kita simpulkan bahwa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa sih dasar hukumnya? Perintah untuk beriman kepada Rasul ini ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 285, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Nah, itu ya landasan kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian video kali ini akan membahas tentang 4 hal dari iman kepada Rasul, yaitu apa itu iman kepada Rasul atau pengertiannya, kemudian tugas-tugas dan sifat-sifat Rasul, yang ketiga nama-nama Rasul Allah, dan yang keempat adalah sikap kita sebagai seorang yang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas tentang pengertian Rasul. Nah, Rasul secara bahasa adalah utusan. Berarti Rasulullah adalah utusannya Allah. Rasul adalah orang yang menerima wahyu dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Mereka punya kewajiban untuk menyampaikan wahyu yang Allah berikan kepada umat manusia. Nah, sebagaimana perintah ini juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am ayat 48.
Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan tentang alasan alasan untuk mengutus para rasul, yaitu apa? 1. Para rasul diutus untuk membawa yang namanya kabar gembira. Apa itu kabar gembira? Maksudnya adalah menyampaikan janji Allah bagi orang-orang yang menaati mereka. Insya Allah akan diberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan surga. Sedangkan juga memberikan peringatan bagi siapa? Orang-orang yang ingkar, orang-orang yang gak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan mendapat balasan berupa apa? Neraka jahanam. Nah, kemudian ada istilah nabi, ada istilah rasul. Apa ya perbedaan keduanya? Yang pertama persamaannya dulu, sama-sama adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih Allah untuk menerima wahyu dari Allah. Kemudian apa bedanya? Kalau nabi itu untuk dirinya sendiri, ya wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul harus disampaikan kepada umatnya. Maka ada nabi yang tidak sebagai rasul, ya. Ada juga yang sebagai rasul. Nah, itu ya perbedaan nabi dan rasul. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua adalah tugas dan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tugas sifat rasul, yaitu tugasnya adalah karena Rasulullah tadi untuk membawa kabar gembira dan memberikan peringatan agar manusia itu hidup sejahtera, bahagia dunia dan akhirat, bahagia dengan perintah yang Allah udah kasih. Nah, tentunya dengan aturan yang Allah kasih ya, kita akan bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, sifat-sifat wajib yang ada dalam diri Rasul adalah sifat yang harus ada. Dan kemudian juga ada yang namanya sifat mustahil bagi Rasul, atau sifat yang tidak mungkin ada dalam diri Rasul. Nah, lantas apa saja sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil bagi Rasul? Yaitu sifat wajib, sidiq artinya jujur. Nah, seorang Rasul harus selalu benar dalam perkataannya, dan mustahil untuk berkata dusta atau berbohong. Nah, kemudian yang kedua, amanah dapat dipercaya. Maka harus seorang rasul itu dipercaya untuk segala sesuatu, tidak khianat, tidak ingkar janji atas amanah yang diberikan. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu tabligh, ya. Sifat tabligh atau menyampaikan. Maka seorang rasul wajib untuk menyampaikan, walaupun sulit mungkin dalam menyampaikan, banyak yang menentang, tapi karena ini adalah perintahnya Allah, maka dia harus menyampaikan. Dan mustahil bersifat menyembunyikan wahyu Allah, menyembunyikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan, gitu. Yang keempat adalah fatonah atau cerdas, ya. Cerdas, memiliki akalnya kuat untuk berpikir, hati yang bersih, dan mustahil bersifat bodoh. Nah, itu tadi adalah tugas dan sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul Allah. Begitu. Nah, itu tadi adalah pembahasan yang kedua. Selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga, yaitu nama-nama Rasul Allah. Dan insya Allah ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya yang Ustazah menugaskan antum untuk menghafalkan nama-nama Rasul menggunakan lagu dari Nusarara, ya. Ya, tentunya ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu sikap, ya, sikap seorang yang beriman kepada Rasul Allah. Bagaimana ya sikapnya?
tentunya kita wajib ya meneladani, kita wajib menjalankan apa yang disampaikan, diperintahkan oleh Allah, yang itu disampaikan oleh Rasulullah. Nah, misalnya kita wajib untuk berbuat jujur ya, karena ini juga sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, kita wajib untuk jujur, berkata benar, tidak boleh berbohong. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita pun wajib untuk bersifat amanah atau dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Ketika diberikan amanah oleh seseorang, maka kita wajib untuk menjalankan amanah tersebut, tidak mengkhianati atau tidak melalaikan amanah gitu ya, yang dipercayakan kepada kita, karena itu juga bagian dari perintahnya Allah. Yang ketiga adalah tabligh ya, mengikuti juga sifat tabligh yang dimiliki oleh Rasul, yaitu menyampaikan kebaikan. Kita wajib juga ketika kita sudah menjalankan kebaikan, maka kita wajib juga untuk menyampaikan kebaikan tersebut, mendakwahkannya ya, mengingatkan teman-teman kita yang mungkin melakukan kesalahan gitu. Dan yang keempat, cerdas. Nah, kita berusaha untuk akhirnya cerdas, belajar Islam, kemudian belajar ilmu-ilmu pengetahuan umum lainnya, agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan dengan ilmu yang kita miliki. Nah, itu tadi pelajaran PAI kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dalam bab iman kepada Rasul-Rasul Allah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.